Forza Milan, welcome to back channel Milan ada di hati. Hari ini tanggal 14 Agustus 2022 ada terbaru tentang Milan ada di hati, yang dimana Milan telah memenangkan partai pertama di partai pembuka Liga Serie A tahun 2022-2023, yang dimana Milan memenangkan partai ini dengan skor meyakinkan 4-2, yang dimana Milan mencetak gol melalui Theo Hernandez di titik putih, Rebic 2 gol, dan tentunya Brahim Diaz, dan balasan dari 2 gol dari Rodrigo dan Masina. Tentunya juga ini pertandingan adalah debut bagi Divock Origi dan Ketelaieri. Awal manis bagi Origi dan Ketelaieri diberikan menit bermain untuk di pertandingan pembuka ini juga. Tentunya juga selamat untuk Pobega, yang dimana selama ini selama musim-musim sebelumnya Pobega dipinjamkan ke sesama Liga Serie A, dan tentunya ini menjadi impian bagi Pobega sejak kecil menjadi tim yang diberikan Pioli untuk bermain melawan Udinese. Ada pemain 3 ini meskipun tidak terlihat tampak baik dalam pertandingan ini, mampu memberikan aura-aura positif bagi tim yang diasuh Pioli ini. Tentunya juga kita tahu bahwasanya Giroud di bangku cadangkan dan Rebic bermain bersama Leao untuk membongkar pertahanan Udinese. Tentunya juga ini juga biasanya pertandingan 4-2-3-1 melakukan high pressing terhadap lawan, yang dimana lawan mempunyai target yang tidak bisa untuk mematikan permainan Milan di lini serang Milan sendiri. Tentunya juga kita tahu perform baik bagi Mesias, yang dimana penampilan Mesias di pertandingan ini juga berbeda dengan pertandingan di musim 2001-2022, yang dimana menunjukkan high powernya, fighting power yang bisa memberikan kesempatan menjadi starting line up. Tentunya juga di laga pertama ini juga kita tahu bahwasanya posisi Brahim Diaz menjadi sangat baik, yang dimana yang dirumorkan akan diganti CDK untuk menjadi starting line up di partai pembuka ini. Tentunya juga Pioli menepis dan memberikan kesempatan bagi Brahim Diaz untuk membuktikan bahwasanya kita mempertahankan posisi 4-2-3-1 dengan pemain ala kadarnya di musim 2021-2022 kita bisa menang atas Pioli. Jawaban itu yang diberikan oleh Pioli. Tentunya di pertandingan ini juga kita bisa melihat duet Tomori dan Kalulu, yang dimana sangat baik mengawal lini pertahanan Milan. Dan di lini tengah juga ada Bennacer dan Krunic yang dipercaya oleh Pioli untuk memimpin di lini pertahanan Milan sendiri. Tentunya dua back Theo Hernandez dan Calabria sangat bermain di partai ini juga. Dan tentunya juga di sisi kanan dan sisi kiri Leao dan Mesias sangat baik mengawal sayap Milan, menjadi sangat ditakutkan di musim ini dan bisa menjadi salah satu kekuatan Milan untuk di pertandingan selanjutnya. Tentunya juga kita akan fokus di pertandingan ini juga dan bisa membuat perbedaan dalam membuat komposisi pemain. Dengan banyaknya pemain di lini tengah, kita mempunyai 4 pemain yang ada di bangku cadangan, yakni Bennacer dan Krunic, Tonali, Adli, dan
Pobega. Tentunya ini juga bisa membuat komposisi pemain Milan sedikit pusing dengan banyaknya pemain tengah yang berkualitas. Tentunya juga ini akan membuat bahagia bagi Pioli bisa mengandalkan lini tengah untuk menghold bola dulu baru melakukan serangan-serangan. Terbukti di pertandingan Milan versus Udinese, permainan Benasser dan Krunic sangat baik menghold bola lalu memberikan pressure kepada permainan Udinese. Dan ini juga ada menonjolnya perform Krunic untuk lini tengah, bahwasanya banyak yang diterima kartu kuning Krunic itu baik juga, karena kita tahu banyak pemain Udinese yang terprovokasi pada permainan Milan. Tentunya Krunic meladeni permainan seperti itu dan berhasil menjaga lini tengah tidak tembus. Dan terbukti dari 2 gol yang dimasukkan Udinese ke gawang Milan, kita bukan dari lini tengah melainkan dari open play, yang dimana satunya melalui Masina dan yang pertama Rodrigo Thiago dari tendangan pojok. Dan tentunya juga ini bisa membuat evaluasi Pioli bahwasanya kita harus mengurangi kebobolan dari tendangan pojok, yang dimana notabene menjadi PR di musim 2021-2022. Dan semoga saja pertandingan selanjutnya dan bisa memberikan dampak baik bagi Pioli, yang dimana melimpahnya pemain baik ini banyak pilihan membuat Pioli bisa terus mempertahankan Scudetto yang ke-20 dan plus bintang 2 di atas lambang Milan. Semoga saja bisa mempertahankan Scudetto, dan kita harus melihat ke depan pertandingan ini. Dan yang perlu disorot lagi adalah pertandingan bagi Ketelaiere dan Pobega. Kita ingat dulu bahwasanya nomor punggung 32 dipakai oleh David Beckham yang menjadi ikonik, yang sebelumnya dipakai Brocchi dan dilanjutkan oleh David Beckham dan sekarang Pobega. 32 maknanya sangat baik, yang dimana kita tahu bahwasanya Pobega ini adalah dari Primavera yang tidak diberikan menit bermain di era sebelum Pioli dan lebih banyak dipinjamkan kepada klub-klub Serie A maupun Serie B atas persetujuan Milan. Tentunya juga dalam pertandingan ini yang dimana Pobega sudah diikat Milan sampai 2027 dan membuat perbedaan permainan. Kita akan melihat next video tentang versus Atalanta, yang dimana Pobega kemungkinan di starting 11 dan bersama Ketelaiere, yang dimana meskipun dikasih 15 menit kedua yang hampir selesai, Ketelaiere memberikan permainan cantik yang seperti mirip Kakak di skuad Milan, yang dimana dulu bisa menggeser posisi Rui Costa di tempat nyamannya. Semoga permainan Pobega, Origi dan Ketelaiere bisa berkembang selanjutnya dan bisa memberikan permainan indah bagi Milan sendiri. Dan tentunya juga yang dilupakan adalah Yassine Adli. Semoga bisa diberi debut pertama untuk Liga Serie A melawan Serie A di next selanjutnya, kalau salah dikoreksi, dan bisa memberikan sentuhan-sentuhan magisnya. Tentunya 4 pemain ini, Pobega, Adli, Origi dan Ketelaiere, bisa memberikan dampak positif dan bisa memberikan sesuatu yang wah bagi Milan sendiri. Dan
bursa transfer bagi Milan tidak akan ditutup sampai tanggal 1 September 2022, dan semoga bisa ada pemain Benvenuto lainnya yang bisa menjadi Milan dan bisa menjadi perubahan besar di starting 11, dan semoganya pemain-pemain baru ini langsung bisa beradaptasi bersama Milan. Terima kasih sudah menonton video Milan Ada di Hati. See you for next video. Forza Milan.